Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama kami di Sahabat Matematika Channel, channel teman belajar yang siap mendampingi dan menemani Anda untuk hebat dalam prestasi matematika. Kesempatan yang baik ini kami hadir kembali di tengah-tengah Anda untuk melanjutkan edisi spesial sajian kupas tuntas bahas soal-soal prediksi PTS dan PAT. Siapkan diri Anda, pikiran Anda, hati Anda untuk menyatu bersama kami, mengikuti pembahasan dengan sepenuh hati, sehingga apa yang kita sajikan dan kita bagikan nanti benar-benar bisa Anda pahami dan bermanfaat tentunya. Dan silakan, bila Anda merasakan manfaat dari video ini, bagikan kepada yang lain yang juga butuh media belajar sebagaimana Anda butuh. Jangan menganggap remeh berbuat baik kepada orang lain, sekalipun itu kecil dan sederhana. Karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap kecil dan sederhana itu, tapi dia luar biasa bagi orang lain dan mendatangkan banyak kebaikan untuk diri kita dan untuk sesama. Selengkapnya, yuk mari kita ikuti pembahasannya. Beberapa sifat pembuktian segitiga kongruent. Yang pertama, atau A, membuktikan dua segitiga kongruent dengan menggunakan ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Istilah sifat pembuktiannya adalah sisi, sisi, sisi. Contoh, perhatikan gambar A. Buktikan bahwa segitiga PQS dan segitiga PQR kongruent. B. Sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Mari kita mulai. Kita periksa segitiga PQS dan segitiga PQR. Fokus pada kedua segitiga itu dan perhatikan tanda-tandanya. Yang sudah tampak adalah yang pertama, bahwa PS sama dengan QR diketahui karena diberi tanda yang sama. Berikutnya, perhatikan untuk PR dan QS. PT sama dengan QT karena punya tanda sama. Kemudian PR sama dengan TS karena bertanda sama juga. Ini artinya bahwa sisi QS sama dengan sisi PR. Ini dikarenakan telah diketahui bahwa ST sama dengan RT dan TQ sama dengan TP. Berikutnya untuk yang ketiga, bagian mana lagi yang sama? Iya, PQ. PQ adalah di samping merupakan sisi segitiga PQS, dia juga sisi segitiga PQR. Maka PQ sama dengan QP, berhimpit. Nah, ini merupakan contoh pembuktian dua segitiga yang kongruent dengan sifat sisi, sisi, sisi. Karena semua bukti yang kita gunakan untuk membuktikan adalah menggunakan kesamaan sisi. B. Sudut-sudut yang sama besar. Sudut-sudut yang sama besar tentunya sudut yang bersesuaian. Sudut bersesuaian letaknya di depan sisi yang sama panjang. Sebagaimana ketika kita belajar pada pembuktian kesebangunan, ketika kita telah mendapatkan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian, maka untuk mendapatkan
pasangan sudut-sudut yang bersesuaian adalah dengan cara yang sangat mudah, yaitu menyisipkan satu huruf dari titik sudut pada segitiga yang belum muncul pada penyebutan sisi. Misalnya, sisi PS pada segitiga PQS sama dengan sisi QR pada segitiga PQR. Pada segitiga PQS yang belum muncul ada huruf Q, dan pada segitiga PQR huruf yang belum muncul adalah P. Maka sudut PQS sama dengan sudut QPR. PS kita sisipi huruf Q, QR kita sisipi huruf P. Begitu seterusnya untuk SQ sama dengan RP menghasilkan sudut SPQ sama dengan RQP. Dan PQ sama dengan QP menghasilkan pasangan sudut yang sama, yaitu sudut PSQ sama dengan sudut QRP. Ya, begitu caranya untuk mendapatkan pasangan sudut yang sama besar dengan memanfaatkan pasangan sisi bersesuaian yang sudah diketahui sama panjang. Baik, kita lanjut. Sifat pembuktian dua segitiga kongruen berikutnya, yaitu B, dua sisi sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Diistilahkan pembuktian sisi sudut sisi. Perhatikan gambar. Diketahui panjang AD sama dengan 5 dan BC 13. A, buktikan bahwa segitiga ADC dan segitiga BDC kongruen. B, tentukan pasangan sudut yang sama besar. Dan C, hitung panjang sisi AC, BD, dan CD. Mari kita mulai untuk menjawab yang A. Periksa segitiga ADC dan segitiga BDC, unsur-unsur yang sama, bisa sisi, bisa sudut. Yang pertama adalah sudut ADC sama dengan sudut BDC, diketahui siku-siku. Walaupun yang diberi tanda siku-siku adalah ADC, otomatis sudut CDB atau BDC juga siku-siku. Ingat, dua sudut ini adalah berpelurus, jumlahnya 180 derajat. Yang diketahui kedua adalah berupa sisi, yaitu sisi AD sama dengan sisi BD, diberi tanda sama. Berikutnya yang ketiga, yang mana yang sama? Sudut atau sisi? Sudut tidak ada yang diberi tanda dan tidak ada hubungan yang sama besar. Perhatikan, sisi DC. DC ini adalah merupakan sisi dari segitiga ADC sekaligus sisi dari segitiga BDC. Maka DC sama dengan DC berhimpit. Nah, setiap pembuktian dari dua segitiga kongruen, sifat pembuktiannya harus dicantumkan di dalam kurung. Nah, bagaimana untuk menentukan sifat dari pembuktian itu ketika kita tidak tahu judul seperti ini? Kita berhadapan dengan soal yang bebas. Caranya adalah bukan berdasarkan urutan kita menulis pembuktian. Mengapa? Karena urutan kita menulis pembuktian adalah orang yang satu dengan yang lain akan berbeda. Dikarenakan fokus pengamatan orang satu dengan yang lain berbeda pula. Ada orang yang mungkin mengamati pertama adalah sisi, berikutnya sudut. Ada mungkin yang mengamati pertama justru yang berimpit dulu, bisa jadi. Maka urutan penulisan tidak bisa menjadi dasar sifat pembuktian. Nah, supaya sifat pembuktian yang kita jadikan argumentasi itu valid, caranya kita ambil salah satu segitiga dari dua segitiga yang kita buktikan. Misalnya saya mengambil segitiga ADC. Kemudian siapa yang kita gunakan untuk pembuktian dari segitiga ADC? Yang pertama adalah sudut ADC
Yang kedua sisi AD, dan yang ketiga sisi DC. Kita tandai. Nah, sudut ADC, yang kedua sisi AD, dan yang ketiga adalah sisi DC yang tadi berimbit. Nah, setelah kita beri tanda seperti ini, kita membacanya harus urut. Maksudnya urut adalah tidak boleh sisi melompati sisi atau sudut melompati sudut. Misalnya, saya membaca mulai sudut, sisi, kemudian saya melompati sisi dan sudut, lari ke sana, sisi. Nah, tidak boleh. Dan harus perputarannya searah. Kalau berlawanan arah jarum jam, ya konsisten. Kalau searah jarum jam, ya konsisten. Nah, yang bisa berurutan dan terdekat adalah sisi, sudut, sisi. Ini berlawanan arah jarum jam. Atau kalau searah jarum jam, sisi, sudut, sisi. Jadi segitiga ADC dan segitiga BCD kongruen dengan sifat pembuktian sisi, sudut, sisi. B. Sudut-sudut yang sama besar sudah diketahui sepasang, kita tulis modal. Berikutnya yang belum diketahui, ada sisi AD bersesuaian BD. Kita sisipi huruf yang belum muncul dari segitiga ADC adalah huruf C, dan pada segitiga BDC yang belum muncul juga huruf C. Kita tulis sudut ACD sama dengan sudut BCD. Yang ketiga, DC sama dengan DC. Kita sisipi yang belum muncul. Yang belum muncul di antara DC dari segitiga ADC adalah huruf A. Dan pada sisi DC yang belum muncul pada segitiga DBC adalah huruf B. Kita tulis sudut DAC sama dengan sudut DBC. Atau untuk sudut yang ketiga, kalau sudah mendapatkan dua pasang sudut yang sama, sudut yang ketiga pasti pasangan yang belum muncul dari sudut-sudut pada segitiga selain yang sudah muncul ini. Mudah kan? Berikutnya C. Kita disuruh menghitung panjang AC, BD, dan CD. Ya, kita data dulu. Yang sudah diketahui adalah AD. AD adalah 5. Sedangkan diketahui BD sama dengan AD. Yang kedua, BC sama dengan 13. Kita cari BC. Tidak ada pasangan sisi yang ditulis di sini sama panjang dengan BC. Tapi bisa terbaca pada sudut ini. Sudut ADC sama dengan sudut BDC. Artinya sisi AC sama dengan sisi BC. Berarti AC adalah 13. Nah, kita pasang di sini. Nah, karena segitiga ADC merupakan segitiga siku-siku, maka kita bisa menghitung panjang CD ini dengan menggunakan rumus Pythagoras, juga bisa menggunakan triple Pythagoras. Kita gunakan rumus Pythagoras dulu. CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. Karena yang kita cari adalah salah satu sisi siku-siku, maka untuk menghitungnya adalah kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. Kita substitusikan. CD kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25. CD kuadrat sama dengan 144, berarti CD akar kuadrat dari 144 yaitu 12. Terjawab semua, yaitu BD sama dengan 5, AC sama dengan 13, dan CD sama dengan 12. Bersama sahabat Matematika Channel, Anda akan sukses dan hebat insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.